Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teacher Moy. Jangan lupa aktifkan tanda lonceng atau klik subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan update video selanjutnya atau sebelumnya. Semoga teman-teman tetap semangat belajar SKB ya, demi lolos jadi abdi negara. Amin. Oke, pada video kali ini saya akan membahas kisi-kisi soal-soal SKB untuk formasi asisten apoteker maupun apoteker. Nah, ini bagi teman-teman yang mendaftar di puskesmas maupun rumah sakit ya. Selamat belajar, semoga sukses. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan jeda waktu guna memberikan kesempatan untuk teman-teman menjawab terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman bisa persiapkan kertas dan pulpennya untuk menjawab. Nah, setelah itu baru saya berikan jawaban. Soal yang pertama, manusia selalu menggunakan tumbuhan dengan banyak cara dalam tradisi masa evolusi manusia. Cabang ilmu farmakologi tentang pengetahuan obat yang mempelajari tumbuhan sumber obat adalah A. Simplicia, B. Farmakognosi, C. Fitokimia, D. Farmakokinetik, E. Farmakoklinik. Jawabannya adalah B. Farmakognosi. Kita bahas sedikit ya teman-teman. Jadi Simplicia ini adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, berupa bahan yang telah dikeringkan. Nah, sedangkan fitokimia ini lebih diarahkan untuk mengetahui zat kimia metabolit sekunder dari tiap tanaman. Dalam perkembangannya, dengan pengetahuan fitokimia banyak zat kimia yang didapat, yang bisa menjelaskan hubungan filogenetika dan marga-marga dalam dunia tumbuhan. Soal selanjutnya, berikut akibat atau dampak buruk dari obat yang kedaluarsa adalah kecuali A. Dapat mengancam pada keselamatan jiwa, B. Mengacaukan diagnosa penyakit, C. Menghemat pemasukan obat, D. Menimbulkan atau meningkatkan kasus resistensi, khususnya untuk antibiotik, E. Meningkatkan biaya pengobatan. Jawabannya adalah C. Menghemat pemasukan obat. Oke, kita bahas sedikit ya teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan obat kedaluarsa ini adalah kadar obat sudah tidak berada dalam rentang yang dipersyaratkan untuk penggunaannya. Kemudian obat ini dapat menyebabkan tidak bekerja optimal atau mungkin menjadi toksik. Nah, akibat ini bisa memberikan dampak seperti dapat mengancam pada keselamatan jiwa, yang kedua mengacaukan diagnosa penyakit, tiga menimbulkan atau meningkatkan kasus resistensi khususnya untuk antibiotik, yang keempat meningkatkan biaya pengobatan. Kemudian obat kedaluarsa ini mutu obat tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya yang menyangkut sifat fisik produk obat seperti kekerasan tablet. Nah, demikianlah penjelasan sedikit tentang obat kedaluarsa. Soal selanjutnya, alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah adalah A. Stetoskop, B. Termometer, C. Sphygmomanometer, D. Stetometer, E. Barometer. Jawabannya adalah C. Sphygmomanometer. Pembahasannya, stetoskop ini digunakan biasanya untuk memeriksa suara dalam tubuh. Bisa juga untuk mendengarkan suara jantung dan pernapasan, kadang juga untuk mendengar aliran darah dalam arteri dan ven. Nah, ini biasanya pendamping dari sphygmomanometer ya teman-teman. Kemudian termometer untuk mengukur suhu tubuh, stetometer untuk mengukur tinggi badan, kemudian barometer untuk mengukur tekanan udara. Lanjut soal berikutnya. Tablet yang penggunaannya dengan cara disisipkan di bawah lidah dinamakan A. Tablet ovula, B. Tablet sublingual, C. Tablet kolonial, D. Tablet tangual, E. Tablet salut gula. Jawabannya adalah B. Tablet sublingual. Lanjut, obat yang mengandung morfin mempunyai khasiat sebagai analgetika narkotika atau penahan sakit dan menyebabkan efek samping seperti A. Insomnia, B. Hipertensi, C. Gangguan miopati, D. Perubahan suasana jiwa dan ketagihan,
E. Kadar dalam tubuh meningkat. Jawabannya adalah D. Perubahan suasana jiwa dan ketagihan. Kita bahas sedikit ya teman-teman. Jadi morfin ini merupakan analgetika narkotika karena dapat menekan SSP atau susunan saraf pusat dan menimbulkan ketagihan, ketergantungan fisik dan rohani jika obat dihentikan. Nah, efek samping lainnya itu ada gangguan lambung usus, gelisah dan ngantuk, kemudian bisa depresi, penafasan, serta tekanan darah turun, perubahan suasana jiwa yaitu euforia dan menyebabkan ketagihan. Soal selanjutnya, pada kasus tertentu dijumpai pada gigi susu anak-anak berwarna kuning, yang merupakan salah satu akibat dari jenis obat A. Psikotropika, B. Tetrasiklin, C. Kalsium, D. Kafein, E. Antidepresan. Jawabannya adalah B. Tetrasiklin. Lanjut, dalam jumlah terbatas, narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium adalah narkotika golongan A golongan 3, B golongan 4, C golongan 2, D golongan 5, E golongan 1. Jawabannya adalah E golongan 1. Jawaban ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, penjelasan atau terkait dengan golongan 1 yang membolehkan untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan itu dijelaskan pada pasal 8 ayat 2. Soal selanjutnya, selain alergi, efek kortikosteroid jika dikonsumsi terlalu sering karena kadar dalam tubuh akan meningkat. Berikut merupakan efek samping penggunaan kortikosteroid kecuali A. Kehilangan massa tulang, B. Hambatan sintesa protein, C. Ketagihan, D. Gangguan pendistribusian lemak dari tubuh, E. Gangguan pada otot. Jawabannya adalah C. Ketagihan. Lanjut, seorang asisten apoteker memberikan dosis melebihi yang diresepkan oleh dokter yang merupakan medication error disebut A. Extra dose error, B. Wrong dose error, C. Time error, D. Wrong drug error, E. Wrong human. Jawabannya adalah A. Extra dose error. Soal terakhir, jika persediaan obat di apotik 500 mg untuk dikonsumsi 2 hari, ternyata Nyonya Ria meminta obatnya untuk dipuyer. Maka berapakah tablet yang diberikan dan berapa puyer yang diberikan? A. 4 dan 3, B. 2 dan 4, C. 2 dan 5, D. 3 dan 4, E. 4 dan 2. Jawabannya adalah B. 2 dan 4. Oke teman-teman, sekian pembahasan kisi-kisi soal-soal SKB Farmasi. Semoga bermanfaat. Tunggu updatean video berikutnya ya. Terima kasih.